Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, untuk materi yang kedua yaitu kita akan belajar fikih, yaitu pada bab 3 bersuci. Silahkan dibuka buku paket salam 1A-nya di halaman 137 ya anak-anak ya. Untuk kelas 1A, silahkan diperhatikan video pembelajaran ini dengan baik. Ya, kita akan belajar materi bersuci, yaitu poin A terlebih dahulu. Bersuci di sini disebut juga dengan toharoh ya. Nama lain dari bersuci adalah toharoh ya anak-anak ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memerintahkan kita untuk bersuci. Bersuci dari apa Bu Indri? Ya, bersuci dari hadas dan najis. Ketika akan beribadah apapun ya anak-anak ya, harus suci dari hadas dan najis ya. Hadas itu adalah keadaan tidak suci anak-anak. Ya, keadaan di mana seseorang itu tidak sedang dalam keadaan suci. Hadas itu ada dua ya anak-anak ya. Ada hadas kecil dan juga ada hadas besar. Orang yang berhadas kecil itu tidak boleh sholat, tidak boleh membawa dan membaca Al-Quran. Begitu. Contoh hadas kecil yaitu buang angin atau kentut ya anak-anak ya, dan buang air kecil atau pipis. Bersuci dari hadas kecil dengan cara berwudu. Ya, ketika kalian melakukan kegiatan ini, misalkan buang angin ataupun buang air kecil, bersucinya dengan cara berwudu, dan juga ketika seperti buang air kecil ini juga harus dicuci anak-anak ya, atau disiram. Kemudian bersuci dari hadas besar itu dengan cara mandi besar anak-anak. Selanjutnya untuk pengertian najis poin B. Najis ini adalah kotoran yang melekat di badan. Jika hadas tadi keadaannya yang tidak sedang suci, jika najis ini merupakan bendanya atau barangnya, yaitu kotoran yang melekat di badan, pakaian, ataupun tempat ya. Najis itu menyebabkan tidak sahnya suatu ibadah sholat anak-anak. Apabila kita terkena najis, kita harus segera bersuci dan membersihkan najis tersebut. Kemudian untuk jenis-jenis najis sendiri itu ada 3 anak-anak. Yang pertama ada najis ringan atau mukhofafah ya, najis ringan atau mukhofafah. Yang kedua itu adalah najis sedang atau mutawasitoh ya, najis sedang atau mutawasitoh. Kemudian yang ketiga ada najis berat atau mugoladoh ya, ada najis ringan, najis sedang, dan najis berat. Selanjutnya untuk contohnya sendiri, jika najis ringan itu adalah contohnya air seni bayi laki-laki atau pipisnya anak laki-laki bayi ya, yang hanya meminum air susu ibu atau ASI ya. Itu merupakan contoh dari najis ringan, salah satunya seperti itu. Kemudian ada contoh najis sedang adalah darah dan kotoran hewan anak-anak. Jika ada darah dan kotoran hewan yang melekat pada badan, pakaian atau tempat, itu merupakan contoh dari najis sedang. Kemudian jika ada najis berat di sini, contohnya adalah terkena air liurnya anjing ya, atau kena jilatan anjing, itu juga merupakan najis berat. Contohnya seperti itu anak-anak. Kemudian tata cara menyucikan najis tersebut. Tadi ada 3 ya anak-anak ya, ada najis ringan, najis sedang, dan najis berat. Kemudian untuk cara menyucikannya, najis ringan yaitu dengan cara mengelap memakai air bersih anak-anak. Hanya cukup dilap saja, tidak apa-apa ya najis ringan tersebut. Kemudian untuk yang selanjutnya ada najis sedang, yaitu dengan cara mencuci sampai bersih ya, dicuci sampai bersih najis sedangnya. Kemudian untuk yang selanjutnya, cara membersihkan najis berat yaitu dengan cara mencuci dengan air sebanyak 7 kali. Salah satunya bila terakhir itu dicampur dengan tanah ya anak-anak ya. Ini jika kena jilatan anjing ya anak-anak, itu najis berat atau najis mugoladoh. Selanjutnya di sini Bu Indri ada latihan 2 untuk kegiatan belajar kalian. Silahkan dikerjakan di paket salamnya ya anak-anak ya. Berikut ada beberapa kejadian yang dapat terjadi dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan kita anak-anak ya.
Tuliskan bagaimana cara kamu menyucikan najis tersebut. Di sini ada nomor 1 sampai dengan nomor 5. Bu Indri contohkan nomor 1 ya anak-anak ya. Ada kejadiannya yaitu baju Ami terkena cipratan darah, yaitu merupakan contoh dari najis sedang ya. Darah ini merupakan contoh dari najis sedang. Kemudian untuk cara membersihkannya yaitu dengan mencuci sampai bersih. Itu contoh dari najis sedang anak-anak. Cipratan darah tadi. Kemudian di sini untuk nomor 2 dan 5 itu ada teras rumah terkena kotoran ayam anak-anak. Kotoran ayam atau hewan ini merupakan contoh dari najis sedang. Cara membersihkannya bagaimana? Silahkan kalian tulis di sini jawabannya ya. Selanjutnya nomor 3, celana Taufik terkena tumpahan sirup. Ya, sirup ini atau tumpahan sirup merupakan najis ringan anak-anak. Jadi bisa ditulis di sini cara membersihkannya seperti apa, gitu ya. Kemudian nomor 4, kemeja ayah terkena kotoran burung. Burung ini merupakan hewan ya anak-anak ya, jadi termasuk najis sedang. Silahkan kalian tulis bagaimana cara membersihkannya najis sedang tersebut. Ditulis di sini. Kemudian nomor 5, kain sarung Fatoni itu terkena cipratan lumpur. Cipratan lumpur ini merupakan najis ringan anak-anak ya. Najis ringan, bagaimana cara membersihkannya? Ditulis di sini. Begitu ya anak-anak ya untuk tugas fikihnya pada pagi hari ini. Silahkan kalian kerjakan di paket salamnya, nanti bisa difotokan setelah selesai mengerjakan. Sekian dan terima kasih untuk pembelajaran fikih pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi anak-anak semua. Bu Indri tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.